Iya, pemirsa, malam ini tim Indonesia akan menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023. Ada 19 pemain siap bertanding. Hanya Pratama Arhan yang absen karena hukuman akumulasi kartu kuning saat membawa Indonesia membungkam Vietnam 3-2 Sabtu lalu. Lantas, bagaimanakah strategi dan juga peluang skuad Garuda Muda untuk menjadi juara, meraih emas? Kita akan membahasnya bersama Bambang Nurdiansyah, Coach Banur. Legenda sepak bola, peraih emas sepak bola di SEA Games 1991. Assalamualaikum, selamat siang Coach. Waalaikumsalam, selamat siang. Kabar baik Coach? Baik. Ini sangat. kita lagi di ruang ganti nih Coach ya. Ini memang ruang ganti kayak gini? Iya. Persis ya? Ya. Mendekati. Oh mendekati. Ada kenangan waktu 91 kayak gini nggak Coach? Kurang lebih? Oh iya, seperti Oh itu. begini ya, kurang lebih gini ya. Oke, Coach. Kita tahu Coach 91 saat itu bermain di SEA Games bersama rekan-rekan kemudian meraih medali emas ya saat Baik. itu. Terakhir bola dapat emas saat itu ya di Manila, Filipina ya. Ya. Mungkin boleh diceritain Coach pengalamannya seperti apa dan yang membedakan 91 saat itu dengan 2023 saat ini gimana Coach? Ya, yang membedakan kalau zaman kita dulu yang main senior. Kalau sekarang kan di bawah 23 tahun. Ya. Terus yang dihadapi orangnya timnya sama-sama juga. Dua, ya. Nah, cuman bedanya kita juara emas adu penalti dengan Thailand. Ya, saya berharap sih nanti nggak ada adu penalti, kita menang dengan pertandingan Amin. normal gitu. Oke. Tapi kalau Coach Banur sendiri melihat kansnya seperti apa? Apalagi kita tahu kan Pratama Arhan ini tidak main kan? Oke. Saya pikir peluit belum berbunyi. Mhm. Peluang 50-50 saya pikir, karena Thailand walaupun bagaimana dia punya mental juara yang baik. Ya saya harap sih pemain kita sudah dibuktikan dari babak penyisihan sampai semifinal punya mental yang bagus. Kalau dilihat dari awal ya sampai main lawan Vietnam kemarin Coach bagus sekali ya. Bagus. Nah ini harus dipertahankan waktu besok nanti malam di final. Bahwa Thailand tuh bisa kita kalahkan juga. Kalau rumpun ASEAN itu sebetulnya kan equal lah gitu kan. Apalagi di usia-usia muda seperti ini. Thailand bukan tim super yang tidak bisa dikalahkan dan itu harus percaya anak-anak, dan saya pikir mentalnya juga disiapkan untuk itu, bahwa Thailand bukan siapa-siapa, bisa kita kalahkan juga. Itu yang paling penting. Gitu. Tidak perlu jadi menjadi kekhawatiran yang begitu mendalam Betul kalau sekali, Thailand. Kalau salah lawan Thailand kayak lawan siapa gitu kan. Saya pikir Coach Indra Sapri punya materi pemain yang tahun ini, sekarang ini yang lengkap menurut saya. Ya. Lengkapnya seperti apa? Mungkin ditahan dulu Coach ya. Kita lihat dulu perjalanan dari timnas kita selama ajang SEA Games 2023 ini pemirsa. Kalau kita lihat perjalanan dari timnas Indonesia ini U22 di SEA Games cukup mulus ya. Kemudian terakhir melawan Vietnam itu dramatis sekali. Tapi bagaimana Coach ini akan melawan Thailand dengan formasi tim yang lengkap begitu? Seperti apa? Saya pikir ya seperti saya bilang tadi, bahwa tim Thailand bukan tidak bisa dikalahkan. Materi pemain SEA Games tahun ini yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri, saya pikir ini yang terbaik. 2 tahun atau dua SEA Games terakhir. Banyak juga pemain-pemain yang main di Liga 1. Di samping banyak juga pemain muda yang punya potensi ke depan lebih baik lagi untuk jadi pemain senior nanti. Saya pikir peluang kita terbuka lebar, sekali untuk dapat Kalau emas tahun angkanya ini. berapa kira-kira Coach nih? Kalau saya sih lebih ke 50-50 ya. Oh 50. 50-50 karena Thailand itu punya kayak sejarah. Kalau di final pasti juara gitu kalau SEA Games. Dia berapa kali juara SEA Games. Dan mental juaranya mereka bagus. Tapi kali ini insya Allah anak-anak bisa mengatasi, dan ayolah emas gitu. Dari terakhir angkatan saya 91 saya emas, sampai sekarang belum emas lagi. Mudah-mudahan nanti malam dipecahkan lah itu. Terlalu panjang kita nggak dapat emas. Tapi mental dari tim kali ini juga tidak kalah ya Coach ya? Betul, karena ini terbukti kan lawan Vietnam kemarin kita unggul 1 gol di last minute. Artinya bahwa anak-anak itu ada mental yang baik, ada mental juaranya juga. Itu harus dipertahankan. Sekarang kita coba bahas formasi pemirsa. Kita tengok ke belakang ini, kira-kira prediksi formasi Indonesia versus Thailand Coach. Bagaimana Coach lihat ini penempatannya? Saya pikir cuman berbeda sama satu pemainnya karena kartu merah kemarin. Pratama Arhan ya. Tapi gini, sebuah tim permainan kerjasama atau sebuah tim yang memerlukan kerjasama
itu pelatih biasanya sudah mempersiapkan apa yang mungkin terjadi ke depan. Jadi sebenarnya pemainnya sudah siap ya, Pak? Sudah siap, harus siap. Dan nggak ada pelatih sebuah permainan teamwork itu hanya menjaga 11 orang, tidak ada kalau di bola gitu kan. Jadi alternatif lain kalau terjadi kayak kartu merah seperti ini, saya pikir tim pelatih sudah menyiapkan lah penggantinya. Oke. Seberapa besar sebenarnya Coach hilangnya Pratama Arhan, tidak bermainnya Pratama Arhan ini terhadap tim sendiri nih? Saya pikir pengaruh ada, tetapi tentunya tim pelatih seperti saya bilang tadi bahwa permainan itu teamwork itu pasti nanti ada kejadian-kejadian, belum lagi cedera, itu sudah disiapkan dari Jakarta sama tim pelatih gitu loh. Pengaruh pasti ada, tetapi saya pikir sudah disiapkan peran penggantinya nanti harusnya beda-beda sedikit lah dengan Arhan. Ya, karena kan ada 3 nama yang muncul Coach, ada Rio Fahmi, kemudian ada Dewangga, kemudian Haikal. Kalau Coach lihat bagaimana? Saya tidak ada di tim, jadi saya tidak tahu persis bagaimana kapasitas 3 orang ini untuk menggantikan Arhan. Yang tahu kan nanti tim pelatih itu. Jadi siapapun yang taruh di starter nanti untuk menggantikan Arhan, pasti pelatih sudah punya data, punya pengetahuan untuk siapa yang menggantikan Arhan. Perubahan-perubahan seperti ini zaman dulu terjadi juga Coach? Pasti, itu semua tim kan. Saya juga pelatih kan, saya harus dari sisi pelatih, mempersiapkan pelatih apa pemain kalau kemungkinan terjadi yang terjelek, siapa penggantinya itu udah disiapkan jauh hari gitu. Jadi nggak bisa dadakan, wah ini nggak bisa, nggak ada pelatih seperti itu. Oke. Nah sekarang kita bicara lawan dari timnas kita Coach, Thailand. Ini formasinya seperti ini. Kalau Coach lihat bagaimana ini? 4-3-3 juga Coach ya? Ya, kalau kita tadi 4-2-3-1. Tadi 4-2-3-1 Coach ya. Nah. Kalau 4-3-3 ini kan kecenderungannya lebih open ya. Lebih menyerang. Tapi apapun ini kan formasi awal Mas. Sepak bola itu tidak seperti wayang. Kalau udah berdiri gitu aja. Tetapi 4-3-3 kan 4-2-3-1 kan ketika terjadi permainan itu berubah sesuai dengan kemauan cara tim main. Jadi nggak bisa kalau 4-3 4-3 terus tidak, tapi ada variasi, ada pergerakan-pergerakan yang diinginkan seorang pelatih seperti itu. Oke. Kalau Coach Banur lihat siapa ya dari timnas kita yang bisa jadi pembeda nanti? Saya pikir siapa yang jadi pembeda ya? Marcelino. Dengan pengalamannya Marcelino di Liga 1 juga. Witan juga, saya pikir Witan. Witan. Oke. Karena dia lebih experience sebetulnya. Oke, karena lebih experience. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita doakan. Oke, Coach. Kita masih akan bahas lebih jauh lagi mengenai kans dari timnas U22 kita dalam final SEA Games 2023. Pemirsa, namun usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Kabar Siang. Kita bisa, kita pasti bisa. Kerja muda raih medali emas. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama, dalam meraih kejayaan. Kita bisa. Halo Mas Ege, sampaikan salam buat Garuda Muda Indonesia. Saya Sudiarto. Saya Tommy Pratamo. Saya Sudiarto. Garuda Muda, raih medali Mas. Raih medali Mas. Itu tadi lagunya Coach keren ya. Kita bisa. Nah, sebelum kita harus bisa. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi pemirsa mengenai final nanti malam, saya mau pantau dulu langsung dari Kamboja. Sudah ada rekan saya di sana, Yohanes Leonardo, yang akan mengabarkan kondisi terkini dari tim dan bagaimana suasana di sana, persiapan jelang final U22 di SEA Games 2023. Silakan Yohanes Leonardo dari Phnom Penh, Kamboja. Ya, terima kasih Rizky. Selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Saat ini di Olympic National Stadium tempat kami melaporkan saat ini memang akan menjadi venue atau menjadi saksi dari pertandingan final antara Indonesia U22 menghadapi Thailand pada ajang SEA Games 2023 pada cabang olahraga sepak bola yang akan bergulir malam hari nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang sebelum menghelat partai final di National Olympic Stadium ini juga akan menggelar terlebih dahulu perebutan
medali perunggu yang akan diperebutkan oleh dua kontingen lain, yaitu Myanmar dan juga Vietnam. Dua tim yang menjadi pesakitan pada semifinal SEA Games kemarin, di mana Myanmar digebuk oleh Thailand dengan skor 3-0, sementara itu Vietnam disingkirkan oleh Indonesia secara dramatis melalui skor 3-2 lewat gol telat dari Muhammad Taufan di penghujung laga yang memenangkan Indonesia dan mempertemukan Indonesia dengan Thailand di partai final. Dan memang jika berbicara soal partai final SEA Games ini, memang Indonesia dan Thailand punya 3 pertemuan secara historis di final SEA Games ini sepanjang sejarah, di mana Indonesia hanya memenangkan 1 pertandingan dengan 2 final lainnya berakhir dengan kemenangan untuk Thailand. 1 kemenangan Indonesia ini lahir pada tahun 1991 lalu, ketika itu Indonesia berhasil memperoleh medali emas untuk terakhir kalinya yang belum pernah mereka peroleh hingga saat ini. Dan untuk persiapannya sendiri, memang tim nasional Indonesia akan menyambangi stadion kurang lebih pada sore hari nanti menjelang final yang akan bergulir malam hari nanti di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Rizky. Terima kasih Ardo, kita nantikan nanti seperti apa permainan atau laga final nanti malam antara Indonesia versus Thailand. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Berarti tadi seperti yang disampaikan oleh Ardo, Coach ya, 3 kali ketemu, 1 doang yang menang, Coach ya? Adu penalti pula. Ada penalti pula, weh. Tapi nggak apa-apa, tapi Mas. Tapi Mas, alhamdulillah, nggak apa-apa. Paling nggak sejarah terukir kan? Sejarah terukir. Nah, ini adalah kami hadirkan juga pemirsa. Coach, kita boleh sama-sama lihat ini grafis pemain kunci Indonesia. Ada pertama nih Fajar Fatur Rahman, usianya 21 tahun, Coach, winger dari Borneo FC. Di SEA Games dia mencetak 4 gol. Gimana? Ya, banyak pemain potensi di tim ini sebenarnya. Itu lagi, kembali lagi ini final, harus mentalnya harus dijaga. Karena pertandingan final sama babak-babak sebelumnya itu sangat berbeda. Oke, ini kalau ini selanjutnya ada Tersak Boy Pimai, 21 tahun, striker Port MTI FC. Coach. Ya. Kalau Coach ini, Ya. pantau dia. Saya pantau dia, ini memang pemain punya potensi ke depan juga bagus. Nah, diharapkan nanti pemain defender kita untuk memperhatikan dia. Tapi jangan lupa Thailand ini main bolanya adalah permainan kolektif. Itu gimana tuh, Coach? Jangan juga terlalu perhatian ke dia, tapi yang terdekat sama dia tadi harus hati-hati. Oke. Coach, biasanya ini saya juga mau tanya, Coach. Biasanya jelang-jelang waktu final sudah mepet ini kan berarti tinggal hitungan jam lagi gitu, Baik. Coach ya. Biasanya apa yang dilakukan tim saat itu, Coach? Ya, yang pasti sebelum pertandingan itu ada meeting. Ada meeting untuk tim pelatih sama para pemain. Siapa yang main, strategi apa yang mau diterapkan nanti malam. Terus mengoreksi kekurangan kita, terus menganalisa tim Thailand sendiri gitu. Bagaimana kita harus menghadapi mereka. Seperti itu. Oke. Kalau analisa Coach sendiri untuk tim Thailand kali ini gimana, Coach? Saya pikir tim Thailand hampir rata-rata sama ya sama tim-tim Thailand sebelumnya. Pesan saya sih sama teman adik-adik kita ini main bolanya lebih sabar karena Thailand main bolanya sabar. Sabar karena Thailand sabar, Ya. apalagi Coach. Ya tenang dan percaya diri yang pasti gitu kan bahwa Thailand bukan tidak bisa dikalahkan. Kalau bisa teruskan ya permainan yang sebelumnya yang sudah bagus itu ya. Betul. Dijaga ya. Iya. Oke. Ini Coach terakhir mungkin pesan yang ingin Coach Banur sampaikan pada pemain kita, harapan-harapan doanya apa saja, Coach? Iya, pasti doa adik-adik dari 91 kita belum pernah dapat emas lagi. Ini peluang Anda untuk memecahkan rekor sekian tahun tidak dapat emas lagi. Terakhir di era saya dan saya berharap tahun 2023 ini Anda yang memecahkan, Anda emas juga adik-adik itu. Karena kalian punya potensi sebenarnya. Amin. Semoga spirit 91 itu kembali tercipta ya, Coach ya. Betul. Di SEA Games 2023 ini. Betul, karena SEA Games tanpa emas sepak bola kayak kurang gregetnya. Oh, oke, keren rasanya deh. kurang. Oke, semoga tahun ini greget, Coach ya. Harus rasanya harus ada. Kadang-kadang walaupun tidak juara umum kalau sepak bolanya emas Kayaknya kurang. Enggak, kita tidak juara umum, tapi kalau sepak bolanya emas, iya. itu lain beda. Betul. Baik. Semoga harapan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Coach Banur dan juga pertandingan berlangsung dengan lancar. Baik. Kondisi Mudah-mudahan. dari timnas kita juga semuanya sehat ya, Coach ya. Amin. Amin. Biasa itu tadi informasi kita mengenai pertandingan final yang akan berlangsung pada malam hari ini. Tentunya jangan lupa untuk saksikan
pukul 19.30 waktu Indonesia. Saksikan dan doakan, Coach Badar bilang. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Siang karena usai jeda masih ada informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Terima kasih Coach.